Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semuanya yang tidak terhingga. Kenikmatan kesehatan, kenikmatan kemudahan dalam setiap urusan kita, dan juga kenikmatan keimanan dan keislaman kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga Nabi, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah. Ya, anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan untuk belajar materi pelajaran fikih kelas 7 pada bab 1 tentang alat-alat bersuci. Nah, kali ini yang kita pelajari adalah kita mempelajari dengan cara praktik. Kalau sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari tentang teori-teori yang ada, materi-materi yang ada dalam bab 1 tentang alat-alat bersuci ini, maka kali ini kita mempelajari dengan kita mengetahui dengan mempraktikkan apa-apa saja alat-alat bersuci itu. Kemudian pada bagian ini kompetensi ini bisa anak-anak baca kembali untuk mengingat kembali kompetensi yang ada. Tentang kompetensi dasar, anak-anak bisa baca kembali tentang kompetensi dasar yang ada di sini. Yang ini nanti kita tekankan adalah tentang pada bagian 1.4 tentang mengomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Ya, pada pelajaran kali ini kita adalah menekankan pada masalah praktik yang kita lakukan nanti. Yang pertama adalah kita melakukan pengamatan terhadap macam-macam air. Nah, kemudian setelah kita amati dari macam-macam air itu, kemudian kita lihat, kita ambil kesimpulan dari pengamatan terhadap macam-macam air yang ada. Ya, kita lihat di sini pengamatan terhadap macam-macam air yang perlu anak-anak lakukan untuk melakukan pengamatan ini. Yang pertama, sediakan air keran, air teh, air kopi, air gula. Di sini kita gunakan air gula saja, kemudian air susu. Setelah anak-anak menyediakan macam-macam air ini, kemudian lakukan pengamatan berkaitan dengan warna, bau, dan rasa. Setelah anak-anak mengamati, maka catat hasil pengamatan kamu pada tabel berikut ini. Nah, silakan anak-anak membuat tabel seperti ini pada buku tulis anak-anak masing-masing. Nah, ini nanti untuk melakukan pengamatan, sehingga nanti pengamatannya bisa kita tuliskan pada tabel seperti ini. Ya. Nah, silakan anak-anak lakukan buat tabelnya, sediakan alat-alatnya, dan lakukan pengamatan terhadap macam-macam air yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengamatan terhadap macam-macam air yang ada di sekitar kita. Nah, macam-macam air yang ada di sini adalah ada air keran, ada air teh, air kopi, air gula, dan juga air susu. Nah, pengamatan yang kita lakukan berkaitan dengan warna, dengan bau, dan juga dengan rasanya. Silahkan anak-anak ikuti video ini sampai selesai. Yang pertama adalah air keran. Kalau kita lihat dari warnanya, maka air keran itu tidak mempunyai warna atau warnanya jernih. Ya, ini ya warnanya jernih. Kemudian yang kedua dari baunya. Nah, kita cium dari baunya dengan hidung kita. Ya, maka tidak ada tercium bau apapun. Kemudian dari rasanya kita rasakan.
Ya, maka rasanya adalah rasa air atau air biasa, tidak terasa campuran dari rasa apapun, entah itu manis, pahit, ataupun yang lainnya. Nah, ini yang pertama adalah tentang air keran. Kemudian kita lihat yang kedua adalah air teh. Dari air teh ini kita lihat dari warnanya, maka berwarna kemerahan atau warna merah. Kemudian kita lihat dari baunya, kita ketahui dari baunya, maka akan tercium aroma teh. Ya, kita lihat dari rasanya, kita ketahui dari rasanya. Ya, rasanya agak pahit karena di sini adalah teh yang saya gunakan adalah teh murni atau tidak dicampuri dengan gula. Nah, ini adalah air teh. Berikutnya ini adalah air kopi. Ya, kita lihat dari warnanya, maka warnanya adalah berwarna hitam. Kita ketahui dari baunya, aromanya, maka tercium aroma kopi. Kemudian kita rasakan, ketahui rasanya, maka akan terasa pahit. Nah, ini adalah air kopi. Berikutnya di sini adalah air gula. Nah, air gula kita lihat secara sekilas mungkin ini warnanya seperti jernih, ya, tapi di sini warnanya agak sedikit kekuning-kuningan apabila dibandingkan dengan air yang pertama tadi adalah air keran atau air yang belum tercampur. Ya. Kemudian kita ketahui dari aromanya, maka tercium aroma gula. Nah, meskipun hanya sedikit atau tidak terlalu menyengat, aroma tercium aroma gula. Kemudian kita rasakan, maka airnya akan terasa manis. Ini adalah air gula. Kita ketahui ini berikutnya adalah air susu. Nah, secara sekilas kita lihat dulu, maka warnanya adalah berwarna putih. Kemudian kita ketahui aromanya, maka tercium aroma susu. Kemudian kita rasakan, kita ketahui rasanya, ya, maka rasanya akan terasa manis. Ini yang terakhir adalah air susu. Ya, dari kelima macam air yang ada di sini, ada air keran, ada air teh, ada air kopi, air gula, dan air susu. Maka kalau kita ketahui mana yang termasuk ke dalam air mutlak, maka air mutlak adalah yang air keran. Di sini tidak tercampur dengan apapun. Nah, tidak tercampur dengan apapun, warnanya masih jernih, tidak ada baunya, dan juga tidak ada rasanya. Nah, sedangkan keempat air yang lainnya ada air teh, air kopi, air gula, dan juga air susu. Maka di sini termasuk ke dalam jenis air. Dari pengamatan terhadap macam-macam air yang ada di sini, air keran, air teh, air kopi, air gula, dan juga air susu, maka air keran yang ada di sini yang termasuk ke dalam jenis air suci mensucikan, atau bisa sering juga disebut sebagai air mutlak. Nah, di sini warnanya tidak ada atau jernih, warnanya jernih, kemudian baunya tidak ada baunya, dan juga rasanya tidak ada rasanya. Air ini yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, karena dia adalah air suci mensucikan.
Sedangkan keempat jenis air yang lainnya di sini termasuk ke dalam air suci namun tidak mensucikan. Artinya air ini bersifat suci, ketika terkena tubuh tidak harus dibersihkan, tidak menghalangi dalam beribadah, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci atau tidak bisa untuk berwudu atau bersuci yang lainnya. Ya, demikian video dari Pak Guru. Silakan anak-anak juga melakukan pengamatan terhadap macam-macam air seperti yang Pak Guru lakukan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semuanya, setelah anak-anak melakukan pengamatan, maka kita akan mengambil kesimpulan terhadap macam-macam air yang ada. Maka di sini kita sudah menuangkan hasil pengamatan dalam tabel seperti ini. Nah, kita lihat air keran jernih, warnanya jernih, rasanya tidak ada, bau juga tidak ada. Yang kedua air teh, warnanya merah, rasa pahit, baunya bau teh. Kemudian air kopi, warnanya hitam, rasa pahit, baunya bau kopi. Kemudian air gula, warna kekuningan, rasanya manis, baunya tidak ada. Yang kelima air susu, warna putih, rasa manis, baunya bau susu. Nah, dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa air keran yang termasuk dalam air mutlak, air yang bersifat air suci mensucikan. Nah, maka dari ini anak-anak, yang bisa kita gunakan untuk melakukan bersuci seperti berwudu, mandi, itu adalah kita menggunakan air yang mutlak atau air yang suci mensucikan. Contohnya yang lain dari yang ada di sini adalah ada air sumur, ada air laut, air danau, air hujan. Nah, itu adalah termasuk ke dalam jenis air suci mensucikan yang dapat kita gunakan untuk bersuci. Ya, demikian saja anak-anak. Semoga anak-anak semakin paham dengan mempraktikkan dan mengamati sendiri tentang macam-macam air. Nah, ketika anak-anak nanti ingin bersuci di suatu tempat yang jauh atau tempat yang tidak biasanya, maka anak-anak bisa memilih, menentukan apakah itu adalah air yang suci mensucikan atau tidak termasuk air suci mensucikan, sehingga ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari Pak Guru cukupkan sekian. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.